Pertemuan yang ke-6 ya, ini pertemuan yang terakhir tentang babur roja. Masih ada satu hadis terkait dengan yang pertemuan terakhir kita bahas tentang seorang yang mencium seorang wanita kemudian dia salat dan akhirnya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asabtu haddan, ya Rasulullah sungguhnya aku terkena hukum had, yaitu melakukan pelanggaran. Faqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum had kepadaku atau tegakkanlah hukuman kepadaku. Wa hadaratis salat, dan ketika itu sudah tiba waktu salat. Fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha salat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, qala ya Rasulullah inni asabtu haddan, dia ulangi lagi. Tadi waktu sebelum salat Rasulullah sallallahu belum bisa mengomentari, kemudian dia salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat dia datang lagi. Dia bilang, ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqim fiyya kitabullah. Ya Rasulullah sungguhnya aku melakukan pelanggaran, aku harus dihukum, maka tegakkanlah kepadaku hukum kitabullah, yaitu hukum Allah tegakkanlah kepadaku. Qala Rasulullah SAW bersabda, hal hadarta ma'ana salat, apakah kau ikut salat berjamaah bersama kami? Qala na'am, kata beliau, orang ini berkata na'am. Qala qad ghufira laka, sungguh telah diampuni dosa-dosamu. Hadis muttafaqun alaih ya. Ini orang ini sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan lalu, dia bertemu dengan seorang wanita penjual korma, kemudian tiba-tiba syahwatnya tergerak, lantas dia pun mencium wanita tersebut, lantas ketika itu dia pun sadar, maka dia melepaskan wanita tadi, maka dia pun datang kepada Nabi dengan ketakutan untuk minta ditegakkan hukum had, dan ternyata ketika dia salat berjamaah maka dosanya tersebut diampuni. Ini menunjukkan tentang agungnya salat 5 waktu ya. Maka seorang berusaha untuk bisa salat 5 waktu berjamaah ya, karena as-salawatul khams ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang satu dan salat yang lainnya dan salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Baik, hadis berikutnya terkait dengan babur raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang ketika dia memakan makanan lantas dia pun memuji Allah atas makanan yang dia makan tersebut. Aw yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum suatu minuman kemudian dia memuji Allah karena minuman tersebut. Al-aklah kata Al-Imam Nawawi bi fathil hamzah wa hiya al-marratul wahidah min al-akl, itu sekali makan. Kal ghadwah wal ashwah wallahu a'lam. Hadis ini saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang ketika dia makan satu makanan kemudian dia memuji Allah di atas makanan tersebut, atau dia minum minuman kemudian dia memuji Allah atas minuman tersebut. Hadis ini memberikan harapan yang sangat besar. Kenapa? Seorang begitu mudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekadar memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanullahi akbar ya, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Kita ini menjalankan ibadah buat apa? Untuk mencari keridhaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam satu hadis Rasulullah SAW mengabarkan jika seorang memuji Allah, mengatakan alhamdulillah sehabis makan atau alhamdulillah setelah minum, dengan menghadirkan bahwa ini semua benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata dia diridhai oleh Allah. Ini menunjukkan mudah seorang diridhai oleh Allah, di antaranya caranya dengan sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, laisa ahadun ahabba ilaihil madhu min Allah min ajli dzalika madha ala nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang pun atau tidak ada suatu pun yang paling menyukai pujian seperti Allah. Oleh karenanya Allah memuji dirinya sendiri. Jadi Allah zat yang suka jika kita memujinya. Jika kita memujinya.
Kata para ulama, kenapa Allah suka dipuji? Bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kemaslahatannya, tapi kembali kepada para hamba. Seperti Allah memerintahkan para hamba untuk beribadah, ya. Allah ciptakan manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menyuruh mereka beribadah, kemaslahatannya bukan kembali kepada Allah. Ya, kenapa? Karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, ya ibadi, ya, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa beri mudarat kepadaku dan kalian tidak bisa beri manfaat kepadaku. Enggak mungkin kalian beri manfaat kepadaku. Kemudian Allah jelaskan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya berkumpul, ya, dari awal sampai akhir jin dan manusia, semuanya di atas hati orang yang paling bertakwa, artinya semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Seluruh jin hatinya seperti malaikat Jibril, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Allah sudah maha sempurna sebelum ada para hamba, dan Allah tetap sempurna, ya, dan sudah sempurna dan tidak peduli dengan ibadah para hamba. Kalau ada para hamba yang beribadah, maka maslahatnya kembali kepada para hamba tersebut. Dan Allah sudah ingatkan dalam banyak ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka itu untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan, maka kembali kepada diri kalian sendiri. Makanya dalam hadis qudsi tadi Allah juga berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari rajulin ala qalbi afjari rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, manusia pertama dari Nabi Adam sampai manusia terakhir menjelang hari kiamat, dan jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semua hatinya seperti hati orang yang terburuk, taruhlah semuanya seperti Fir'aun, taruhlah semuanya iblis, maka tidak mengurangi kemuliaanku sama sekali. Jadi takwanya orang-orang bertakwa dan maksiatnya orang-orang bermaksiat tidak mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikanlah untuk kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan adalah mudaratnya kembali kepada kalian. Allah juga berfirman, faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh rasa syukurnya, Allah tidak butuh ibadahnya. Kalau dia kufur, maka Allah maha kaya. Maka ketika Allah senang untuk dipuji, ya, kemaslahatannya kembali kepada hamba-hambanya. Maka Allah memuji dirinya sendiri dalam banyak Al-Quran. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Allah puji Allah, ya. Wa ja'alal dhulumati wan nur. Allah puji Allah dalam banyak ayat. Alhamdulillah, ya, dan seterusnya. Allah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Allah puji dirinya dalam banyak ayat. Karena Allah adalah Tuhan yang suka untuk kita memujinya. Maslahatnya kembali kepada kita. Pertama, kata para ulama, di antara maslahat kenapa kita sering memuji Allah, pertama, Allah mengajarkan bahwasanya dialah yang berhak untuk dipuji, ya. Ya, bahwasanya dialah yang berhak, ahlus tsana, ya, wal majd. Dia adalah ahlus tsana, dia yang berhak untuk dipuji. Tidak ada yang berhak untuk dipuji secara zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita umrah atau haji, kita berkata innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguhnya pujian hanyalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Karena semua selain Allah dipuji bukan karena zatnya, tapi karena kelebihan yang mungkin Allah berikan kepadanya. Manusia bukanlah apa-apa, dari tidak ada menjadi ada, maka dia tidak memiliki sesuatu yang pantas untuk dipuji kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Yang murni berhak untuk dipuji karena zatnya cuma Allah. Maka Allah puji dirinya agar kita tahu hanya dia yang berhak untuk dipuji secara zatnya, ya, secara zatnya. Baik karena sifat-sifatnya yang maha tinggi maupun karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di antara hikmah kenapa Allah suka kita untuk memujinya, agar kita, di antaranya kata para ulama, agar kita tidak ujub. Agar kita tidak ujub bahwasanya kita sadar seluruh nikmat yang kita rasakan ini semuanya dari siapa? Allah. Maka kita sering mengatakan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Karena kalau kita tidak sering memuji Allah, kita kadang lupa. Kita menyangka keberhasilan kita itu dari kita sendiri. Sampai pada perkara kecil seperti makanan, terkadang kita lupa. Kalau makan ini sebenarnya dari siapa? Dari Allah. Betapa banyak orang kelaparan, betapa banyak orang tidak bisa makan, betapa banyak orang ada makanan dia tidak bisa makan, sakit. Ya. Oleh karenanya ketika kita bisa makan, murni ini karunia dari siapa? Allah. Maka kita puji Allah bahkan pada perkara-perkara yang sepele, yang menurut kita sepele padahal tidak sepele. Karena itulah Nabi Nuh alaihissalam dipuji oleh Allah dengan dikatakan abdan syakura. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, abdan syakura, ya. Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita baca buku tafsir, maka disebutkan kenapa Nuh alaihissalam disebut oleh Allah dengan hamba yang pandai bersyukur, karena dia selalu memuji Allah. Kalau dia makan makanan, dia mengatakan alhamdulillah. Kalau seandainya Allah berkehendak, tentu aku tidak makan dan aku akan lapar. Kalau dia minum minuman, dia mengatakan alhamdulillah. Dan dia berkata seandainya Allah berkehendak, aku akan kehausan. Kalau dia pakai pakaian, dia bilang alhamdulillah. Seandainya Allah berkehendak, tentu aku tidak memiliki pakaian. Ya. Sehingga dia selalu menghadirkan dalam setiap nikmat yang dia rasakan syukur kepada Allah. Maka seorang disukai darinya untuk senantiasa memuji Allah agar dia pandai bersyukur, ini tidak ujub. Tidak ujub. Kalau dia tidak sering memuji Allah, dia akan ujub, ya, akan ujub. Sehingga dia mendirikan dalam dirinya semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu Rasulullah mengatakan, "Laisa ahadun ahabba ilaihi al-madhu min Allah wa min ajli dzalika madha nafsahu." Tidak ada zat yang paling menyukai pujian seperti Allah. Oleh karenanya Allah memuji dirinya sendiri. Dengan maslahat yang tadi kita sebutkan agar kita bisa mencontohi bagaimana cara memuji Allah, agar kita tahu hanya Allah yang berhak untuk dipuji secara zatnya, agar kita tidak ujub, ya, setiap nikmat yang kita dapati, agar kita tidak lupa diri, agar kita selalu ingat bagaimana lemahnya kita. Kita ini bukan siapa-siapa, kalau tidak kasih nikmat kita tidak bakalan nikmat. Nah, karenanya marilah kita sering memuji Allah dengan menghadirkan pujian yang berkualitas. Kalau kita memuji Allah dengan pujian yang berkualitas, alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, tentu Allah tidak akan memasukkan kita dalam neraka jahanam. Hadis ini memberikan harapan yang begitu besar. Karena jika seorang memuji Allah hanya gara-gara makan satu makanan, Allah ridha kepadanya. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal akla fayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang dia makan makanan kemudian dia puji Allah. Au yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum satu minuman kemudian dia muji Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapati banyak sekali doa-doa terkait makan dan minum. Terkait makan dan minum. Contohnya doa yang mungkin sering kita baca, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bayangkan doanya. Kalau kita makan, habis makan jangan lupa baca alhamdulillahilladzi. Minimal kita bilang apa? Alhamdulillah. Minimal. Kalau ngapalnya susah bilang apa? Alhamdulillah. Rabbil alamin juga boleh. Tapi kalau doa yang lengkap, alhamdulillahilladzi at'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan hadzal ta'am, makanan ini. Makanan termasuk makanan maupun minuman disebut juga ta'am, ya. Wa razaqanihi, dan Allah beri rezeki makanan tersebut kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada kekuatan dan kemampuan dariku. Ini murni dari siapa? Allah. Aku hanya melakukan sebab. Betapa banyak orang sudah berusaha tidak dapat makanan atau makanan yang kurang, tidak mencukupi. Ya. Maka ini mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah karena kita tahu makanan ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang terkadang membuat khayalan untuk renungan. Apel yang kita makan. Apel yang kita makan ini kita makan apel, potong-potong makan. Apel dari mana? Apel ini mungkin dibeli oleh supir kita dari apa? Dari toko, supermarket. Supermarket dari mana? Dari mobil yang angkut, dari supplier. Supplier dari mana? Intinya dari petani apel. Petani apel untuk sampai kepada kita butuh banyak instrumen untuk bisa menyampaikan apel tersebut kepada kita. Dia harus tanam apel tersebut. Apel tersebut harus lolos daripada hama, harus dirawat. Ini butuh waktu berapa lama. Kemudian dia harus mungkin beli pupuk, dia butuh
penjual pupuk butuh ini juga dengan berbagai macam rangkaiannya, ya. Kemudian dia mungkin harus beli semprotan anti hama, ya, dan seterusnya. Berarti untuk apel aja ini butuh banyak instrumen untuk bisa menjadikan apel tersebut. Taruhlah apel tersebut sudah masak, maka dia butuh seorang petugas untuk mengumpulkannya, petani-petani atau pekebun yang untuk memotong apel tersebut, kemudian diletakkan, kemudian dipilah-pilih, kemudian diletakkan di atas mobil tersebut butuh supir, butuh bensin. Artinya ini proses untuk kita makan apel ternyata prosesnya apa? Panjang. Kalau ada satu rangkaian yang terputus, apel nggak sampai pada kita. Kalau satu rangkaian terputus, mobilnya mogok nggak sampai, ya. Sampainya pisang goreng. Samping rumah pisang goreng. Maksud saya, kalau kita renungkan makanan satu yang kita makan ini ternyata prosesnya apa? Banyak, perlu banyak instrumen untuk bisa menghadirkan apel tersebut. Maka benar kalau seorang ketika makan suatu makanan dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan memberi rezeki makanan ini kepadaku tanpa daya upaya dariku. Ini salah satu doa. Seperti juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi ketika mau tidur, Nabi berkata, alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah alladzi at'amana. Alhamdulillah saya tidur ini saya sudah makan. Tadi pagi makan, tadi siang makan, malam juga mungkin makan. Wa saqana minum, tadi pagi minum, sarapan, makan siang. Alhamdulillah. Wa kafana, dan sudah mencukupkan kami, sudah cukup alhamdulillah, tinggal tidur. Wa awana, mengayomi kami, ada tempat tidur, ada rumah. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Betapa banyak orang yang tidak ada yang bisa beri kecukupan kepadanya dan tidak ada yang mengayominya. Ini kita bersyukur sebelum apa? Sebelum tidur. Ini kalau kita mensyukuri seperti ini dengan pujian atau syukur yang kualitas, Allah akan ridha kepada kita. Di antara doa juga setelah makan, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ghairu makfiyin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang tayyiban, yang baik, mubarakan fih, yang penuh dengan keberkahan. Ghairu makfiyin, yang aku tidak pernah merasa cukup dari nikmat tersebut. Nikmat selalu membutuhkan nikmat dari siapa? Allah. Wala makfurun, dan tidak dikufuri nikmat tersebut. Kalau dapat nikmat, kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Wala muwadda'in, dan semoga ini bukan nikmat yang terakhir, masih ada nikmat-nikmat yang berikutnya. Wala mustaghnan anhu, dan tidak pernah kita merasa cukup dari nikmat tersebut. Ya Rabbana, ya Rabb kami. Subhanallah, ungkapan pengakuan luar biasa yang diucapkan oleh seorang setelah makan. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh keberkahan. Ghairu makfiyin, yang tidak ditolak, yang kita merasa tidak pernah apa? Cukup, kita selalu butuh kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita merasa cukup dari nikmat Allah. Wala makfurin, dan nikmat tersebut bukan untuk dikufuri, tapi digunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Wala muwadda'in, dan bukan nikmat yang merupakan nikmat perpisahan, artinya ini bukan nikmat terakhir ya Allah, aku masih butuh nikmat-nikmat yang berikutnya. Wala mustaghnan anhu, bahkan nikmat ini aku tidak pernah merasa cukup darinya, karena aku membutuhkan Engkau, bahkan butuh nikmat ini ya Rabb kami. Ini diantara doa-doa yang mungkin bisa
sungguhnya Allah membuka tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertobat. Hatta tatul asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Rawahu Muslim. Hadis ini memberi harapan yang besar terutama bagi para pelaku dosa untuk tidak pernah putus asa dari bertobat. Kenapa? Kapan dia bertobat, mau siang hari, mau malam hari, di waktu manapun Allah selalu membentangkan tangannya untuk menerima tobatnya. Wahai sebagian kita yang mungkin melakukan dosa di malam hari, jangan tunda-tunda tobat. Kalaupun kau harus menundanya sampai pagi hari, maka segera bertobat di pagi hari. Karena Allah sedang membentangkan tangannya untuk menerima tobatmu. Wahai pelaku dosa di siang hari, kalau kau timbul penyesalan di malam hari, segera bertobat, ya, karena Allah sedang membentangkan tangannya untuk menerima tobatmu, ya, saat itu juga. Ini adalah harapan besar bagi para pelaku dosa. Siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Kita ini tiap hari berdosa. Kalau enggak berdosa di pagi hari, di siang hari, ya berdosa di malam hari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu tobat kecuali matahari terbenam dari terbit dari mana? Dari barat. Jadi tobat seorang hamba, apapun dosa yang dia lakukan, sebesar apapun, syirik, kufur, membunuh, riba, ya, durhaka sama orang tua, zina, apapun, kalau dia bertobat Allah akan ampuni. Kecuali dua kondisi. Kondisi pertama, kalau matahari sudah terbit dari barat, selesai. Berarti pintu tobat sudah tertutup. Kondisi kedua, malam yugharghir, selama nyawanya belum di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Setelah kerongkongan selesai, Allah tidak terima taubatnya. Maka jangan pernah menunda bertobat kepada Allah. Bahwasanya Tuhan kita adalah At-Tawwab. Tawwab yaitu Maha penerima taubat. Kemudian yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertobat. Berpindahlah, berubahlah statusmu dari dibenci oleh Allah menjadi dicintai oleh Allah. Pelaku maksiat dibenci oleh Allah, rubah statusmu jadi dicintai oleh Allah dengan apa? Bertobat. Semakin sering bertobat semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwab, itu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun dosa kita, betapapun banyak dosa kita, berulang-ulang pun dosa kita, beraneka ragam pun variasi dosa kita, jangan lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ampunan Allah lebih luas dan lebih agung daripada dosa yang kita lakukan. Tapi bertobat. Jangan tunda-tunda. Dituliskan kisah yang singkat, seorang bermaksiat di malam hari, kemudian dia bilang, besok pagi saya bertobat, ternyata dia tidak bangun pagi. Jangan sampai kita seperti itu. Maka seorang kalau melakukan maksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari maupun di siang hari. Jangan dengar perkataan setan, ngapain kau bertobat, nanti kau ulangi lagi. Bilang, sejak kapan kau baik, setan nasihati saya. Tobat aja, enggak ada urusannya. Percuma Allah tidak terima tobatmu kalau kau ulangi lagi. Jangan dengar setan, tobat aja. Urusan nanti ulang lagi, urusan belakangan. Yang penting kita bertobat kepada Allah. Yang penting persyaratan tobat terpenuhi. Menyesali perbuatan tersebut, meninggalkan perbuatan tersebut ketika bertobat, bertekad untuk tidak mengulangi. Besok mau ulangi, besok urusan besok. Yang penting malam ini saya tidur, saya sudah bertobat. Kalau saya mati, saya sudah dalam kondisi bertobat. Yang jadi masalah kita ikuti setan. Besok aja, mungkin besok kok ulangi lagi, tobatnya nanti dirapel sekalian. Belum tahu mati sebelum apa? Bertobat. Betapa banyak orang gitu kan, bertobat dia apa namanya? Dia bikin jadwal. Yang kerja di riba, kapan tobatnya? Nanti. Kapan? Kalau pensiun, ya. Sebelum pensiun sudah tewas, repot. Intinya, betapapun banyak dosa kita, mau siang hari, malam hari, kalau kita bertobat, Allah akan terima taubat kita kalau kita taubat dengan benar. Tapi hadis terakhir, hadis yang cukup panjang. An Abi Najih Amr bin Abasa, bi fathil ain wal ba as-Sulami. Beliau ini adalah, disebutkan dalam biografinya, adalah saudara seibu dari Abu Dzar Al-Ghifari. Saudara seibu dari Abu Dzar Al-Ghifari. Cuma Abu Dzar Al-Ghifari ibunya Ghifariyah dan ayahnya Ghifari.
Adapun ini dari Bani Sulaim, makanya dikatakan As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Ayah berbeda tapi satu ibu. Satu ibu dengan siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang ma'ruf. Qala, kata dia, kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa 'ala dhalalah wa annahum laisu 'ala syai' wa hum ya'budun awthan. Ketika aku masih di zaman jahiliyah, aku menyangka manusia semua sesat. Ini di antara taufik dari Allah. Dia melihat orang-orang semua dalam kesesatan. Wa annahum laisu 'ala syai' dan mereka benar-benar tidak di atas sesuatu yang benar. Wa hum ya'budun al-awthan dan mereka seluruhnya menyembah apa? Berhala. Kita tahu ketika Nabi SAW diutus di puncak-puncak kerusakan. Tidak ada kerusakan seperti kerusakan menjelang Nabi diutus. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqai min ahli al-kitab. Allah memandang kepada penghuni bumi, maka Allah murka kepada mereka semuanya tanpa terkecuali segelintir ahlul kitab yang masih bertauhid, yang masih memegang ketauhidan kepada Allah, yaitu sebagian kecil pendeta yang masih tidak berbuat kesyirikan. Tapi seluruhnya rusak, kerusakan di mana-mana. Di Jazirah Arab, di Persia, di Romawi, di India, di Indonesia dulu, kita nggak tahu waktu itu ya. Pokoknya rusak semua di mana-mana. Dan beliau ini, sahabat ini, dia memandang kondisi manusia, dia mengatakan, "Adzunnu anna nasa 'ala dhalalah." Persangkaanku ini semua manusia di atas kesesatan. Mereka tidak di atas kebenaran sama sekali. Kenapa? Wa hum ya'budunal awthan dan mereka menyembah berhala. Ini fitrahnya. Dia tidak ikut-ikutan sama yang lain. Di zaman Nabi ada sekelompok orang namanya Ahnaf. Ahnaf itu orang-orang yang sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka tidak melakukan kesyirikan. Masih hanif. Di antaranya ini, di antaranya Nabi SAW, di antaranya Waraqah bin Naufal, di antaranya Qis bin Sa'idah. Ada beberapa tokoh-tokoh yang belum diutus menjadi Nabi, tapi mereka tidak mau dengan apa? Kesyirikan. Fitrah mereka masih berjalan, mereka disebut dengan Al-Ahnaf. Orang-orang yang hanif. Di antaranya sahabat ini radhiyallahu anhu, dia mengatakan wahum ya'budul awthan dan mereka menyembah berhala. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Tiba-tiba aku mendengar ada seseorang lelaki di Mekah mengabarkan kabar-kabar itu tentang keimanan, tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Rasulullah. Wah, ada orang lagi dakwah di sana mengabarkan tentang hal-hal yang baru. Ya. Faqa'attu ala rahilati, maka segera aku naik tungganganku, faqadimtu alaihi. Maka aku menuju dia. Ini menunjukkan apa? Dia berusaha mencari hidayah. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia segera dengar ada orang laki-laki yang mengabarkan kabar-kabar, maka saya pun segera naik tungganganku, saya menuju ke dia. Menuju Mekah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuhu. Tiba-tiba Rasulullah SAW ternyata sedang bersembunyi. Sembunyi di rumah, sembunyi diam-diam berdakwah. Kenapa? Jura'u alaihi qaumuhu. Kaumnya berani terhadap dia. Mencelanya, memakinya, menghinanya, apalagi sahabat-sahabat mungkin dipukulin, ada yang dibunuh. Kaumnya berani terhadap dia. Makanya Rasulullah SAW sembunyi dalam dakwah, terutama di fase pertama. Di fase dakwah yang pertama selama 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah apa? Sembunyi, disebut dengan dakwah sirriyah, dakwah sirriyah. Jadi ini menunjukkan dia datang di awal-awal Islam. Datang di awal-awal Islam. Fatalattaftu, aku pun diam-diam. Hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, sampai aku berhasil bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha. Dia tidak tanya, "Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Dia khawatir dia juga dimusuhin sama masyarakat setempat. Maka dia pun mencari Nabi dengan diam-diam. Dan ini di antara cerdasnya beliau radhiyallahu taala anhu, Amr bin Abasa. Fatalattaftu, aku pun diam-diam, pelan-pelan, hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, sampai akhirnya aku pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu di Mekah. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, "Ma anta?" Apa kondisimu? Bukan man anta, bukan siapa engkau, tapi ma anta itu ada apa dengan geranganmu? Ada apa dengan engkau? Maksudnya apa yang sedang kau bawa? Engkau ini bagaimana? Apa yang kau bawa ini? Ma anta? Apa gerangan dirimu? Qala ana nabiyyun, aku nabi. Qultu wa ma nabiyyun? Apa itu nabi? Dia enggak tahu. Pokoknya penyembah berhala sesat. Ini orang ini siapa dia enggak tahu. Wa man nabiyyun? Apa itu nabi?
Qala arsalani Allah. Allah telah mengutusku. Perhatikan, dia tidak tanya Allah itu siapa? Enggak. Ketika Nabi ditanya, apa itu Nabi? Nabi jawab siapa? Aku adalah Allah telah mengutusku. Faqultu bi ayyi syai'in arsalaka? Allah mengutusmu dengan apa yang disuruh mengutus bawa apa? Apa yang kau disuruh untuk mendakwahkannya? Perhatikan di sini. Kenapa Amr bin Abbas tidak bertanya siapa, apa itu Allah? Karena orang-orang musyrikin mereka beriman kepada siapa? Allah. Mereka beriman kepada Allah. Banyak di antara mereka yang namanya Abdullah. Mereka juga berhaji, mereka juga berumrah. Ya. Kenapa? Karena nenek moyang mereka, orang-orang Quraisy, nenek moyang mereka kembali kepada Ismail bin Ibrahim, dan nenek moyang mereka Ibrahim dan Ismail yang telah membangun apa? Ka'bah. Makanya ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah, maka kakek Nabi Abdul Muttalib yang itu musyrik ketika itu, dia pun berdoa kepada Allah, ya, agar menjaga rumahnya. Akhirnya Allah kirim apa? Burung-burung ya untuk menghancurkan Abraha. Tapi intinya mereka beriman kepada Allah, hanya saja mereka melakukan apa? Kesyirikan. Bi ayyi syai'in arsalaka? Allah mengutusmu dengan apa? Qala arsalani bi silatil arham. Allah mengutusku untuk menyuruh manusia menyambung silaturahmi, wa kasril authan, dan untuk menghancurkan patung-patung. Ini sejak awal Nabi disuruh demikian. Tapi kita ketahui Nabi tidak bisa menghancurkan satu patung pun, tidak bisa selama berdakwah. Nabi baru bisa hancurkan 23 tahun 13 tambah 8 21 tahun kemudian ketika Fatu Makkah. Baru Rasulullah SAW mengelilingi Ka'bah, ada 360 Ka'bah. Rasulullah SAW dorong sehingga jatuh semuanya. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan telah hancur hilang kebatilan. Tapi selama itu Nabi di Mekah, Nabi tidak pernah menghancurkan satu patung pun. Kenapa? Tidak mampu. Karena namanya bernahi mungkar harus lihat situasi dan apa? Kondisi. Kalau bisa menimbulkan kemudaratan lebih berat, lebih besar, jangan. Tidak boleh, tidak boleh. Taib. Jadi Allah telah mengutusku untuk menyambung silaturahmi, wa kasril authan, untuk menghancurkan patung-patung, wa an yuwahhadallahu la yushraku bihi syai', dan agar Allah diesakan dan tidak disyirikkan, disekutukan sama sekali. Tauhid dan akhlak. Ini inti dasar dakwah Nabi, tauhid dan akhlak. Qultu faman ma'aka ala hadza? Aku bertanya, siapa yang mengikutimu, yang bersamamu sekarang ini? Nabi berkata, hurrun wa abdun, seorang merdeka dan seorang hamba sahaya. Bahkan Rasulullah SAW saking ini baru bertemu nih, Rasulullah SAW juga tidak gegabah. Rasulullah ingin mendakwai, tapi Rasulullah tidak sebut nama. Padahal orang merdeka maksudnya Abu Bakar, budak maksudnya Bilal. Tapi itu pun Rasulullah SAW tidak menyebut apa? Nama. Kata dia seorang merdeka, hurrun wa abdun. Wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhu. Kata Amr bin Abbasah, ketika itu yang bersama Nabi, Abu Bakar dan siapa? Bilal radhiyallahu anhuma. Fakultu, aku berkata, ini muttabi'uka, saya akan ikut engkau. Dia langsung menyatakan Islam dan ingin ikut Nabi SAW. Kata Nabi, innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza. Kau tidak bisa ikut saya sekarang, berat. Udah pulang kampung aja, jangan ikut sini, bahaya di sini di Mekah. Kau tidak bisa ikut saya sekarang ini. Ala tara hali wa halan nas, lihatlah kondisiku dan kondisi orang, semua orang musuhiku. Saya cuma bertiga, saya, Abu Bakar, Bilal. Jangan ikut-ikutan. Rasulullah melihat juga masalah dan apa? Mudharat. Kalau dia ikut, dia masalahnya bukan penduduk Mekah. Dia enggak kuat nanti. Kalau Abu Bakar penduduk Mekah, dia punya kabilah. Bilal juga yang mau di mana? Tinggal di Mekah. Ini orang luar sudah, pulang dulu kata Nabi. Kau Islam, tapi jangan ikut saya di sini. Pulang dulu. Tidak akan kau lihat kondisiku dan kondisi orang-orang. Walakin irji' ila ahlika. Pulanglah ke kampungmu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Jika nanti kau mendengar aku sudah muncul, artinya sudah punya kekuatan, sudah unggul, datang. Jadi pulang aja dulu, sembunyikan apa? Islammu. Jangan di sini ikut-ikutan saya. Ini semua menunjukkan bahwasanya dalam dakwah juga butuh fikih. Bukan yang penting nekat, yang penting benar. Bukan masalah yang penting benar, yang penting apa? Nekat. Enggak, semuanya juga butuh perhitungan. Ya, butuh perhitungan. Qala fa dhahabtu ila ahli. Kata sahabat ini, aku pun pulang ke keluarga, aku pulang kampungnya ke Bani Sulaim. Wa qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Akhirnya 13 tahun kemudiannya Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Lama ini enggak ketemu. Dia datang di awal-awal mungkin tahun pertama, tahun kedua.
Setelah belasan tahun kemudian, itu tahun ke-13 kenabian, Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Hatta qadima nafarun min ahli Madinah. Sampai ada sebagian dari dari keluargaku atau dari sukuku datang ke kota Madinah. Kemudian bercerita tentang kondisi di Madinah. Faqultu ma fa'ala hadzal rajul ladzi qadima al-Madinah? Ya. Maka aku bertanya kepada kerabatku atau kepada sukuku yang datang dari Madinah, apa yang dilakukan oleh sang lelaki tersebut di kota Madinah? Dia tidak bilang apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, bisa jadi orang ini pada enggak suka Nabi. Maka dia bertanya seakan-akan tidak beriman kepada siapa? Nabi. Orang itu ngapain di Madinah? Gampangannya gitu. Laki-laki itu ngapain di Madinah? Ya, kalau dia bilang Rasulullah berarti ini beriman, bisa jadi masalah. Ini semua perlu strategi. Maka dia berkata, apa yang dilakukan orang tersebut di Madinah? Faqalu an-nasu ilaihi sira'. Orang cepat sekali beriman kepadanya di Madinah. Wa qad arada qaumuhu qatlahu, padahal kaumnya ingin bunuh dia. Falam yastati'u dzalik, namun mereka tidak bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tafsiran, ada yang mengatakan mereka ingin bunuh Nabi ketika Nabi di Mekah, yang sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika orang kafir berbuat makar untuk menjarakanmu atau untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu, tapi mereka ternyata tidak berhasil. Allah selamatkan sehingga Nabi pun berhijrah. Ini pendapat pertama, sehingga mereka tidak mau membunuh Nabi. Pendapat kedua, maksudnya mereka datang dari Mekah dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, namun mereka tidak berhasil membunuh siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka berkata, waqad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u dzalik. Kaumnya ingin membunuh dia, itu Quraisy, ingin membunuh Muhammad, namun mereka tidak berhasil. Faqadimtul Madinata fadakhaltu alaihi. Aku pun datang ke kota Madinah setelah belasan tahun. Lalu aku temui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ada yang mengatakan beliau datang setelah perang Khandaq. Artinya kalau dia ketemu Nabi di tahun pertama dan perang Khandaq tahun 5 Hijriah, berarti berapa tahun perpisahan? 13 tambah 5 berapa? 18 tahun. 18 tahun kemudian, taruhlah 15 tahun kemudian, dia datang lagi ketemu Nabi di Madinah. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" Masih ingat saya? Subhanallah. Berapa tahun kemudian? 18 tahun kemudian. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Ingat. Antal ladzi laqitani bi Makkah. Engkau yang telah bertemu denganku di Mekah. Dulu wes mbien kalau bahasa Jawa. Yang dulu itu tah, iya, Masya Allah. Kalau saya 18 tahun, jangan 1 tahun saya lupa. Masih ingat Ustaz? Oh, saya enggak ingat. Nanti ajak saya makan waktu itu enggak? Enggak ajak makan, saya lupa. Kalau ajak makan mungkin masih ingat. Ada orang ketemu saya di hotel. Ustaz, ya Ustaz, ini siapa ya? Ustaz ingat saya kan? Aduh ya. Ustaz, waktu itu kita makan bareng. Lah ini harusnya ngajak makan bareng, harusnya saya ingat. Kok saya enggak ingat? Waktu itu Ustaz bayarin. Lah itu sebabnya. Saya yang bayarin, kalau kamu yang bayarin baru saya ingat. Nabi SAW 18 tahun ingat, subhanallah. Dia mengatakan, antal ladzi laqitani bi Makkah, bukankah kau yang pernah bertemuku di awal-awal Islam? Qultu ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada aku tentang apa yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak tahu. Akhbirni anis salat, kabarkanlah kepadaku tentang salat. Maka dia sudah dengar tentang Islam, salat apa segala. Maka Rasulullah jelaskan, sholli salatas subhi. Salatlah engkau salat subuh. Tsumma qsur anis salat, kemudian tahan, jangan salat lagi. Kalau saya salat subuh jangan salat sunnah lagi. Hatta tartafi asy-syamsu qida rumhin, sampai matahari naik seukuran tombak. Azan kan? Ayo azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Nabi menyuruh salat subuh, kemudian setelah salat subuh tahan, jangan salat lagi, kata Nabi SAW. Sampai waktu syuruk, yaitu seukuran matahari tinggi, hatta tartafi asy-syams, matahari tinggi seukuran tombak. Itu ulama sekarang mengatakan kira-kira 15 menit setelah sunrise. 15 menit setelah sunrise. Nah, lihat jadwal baik-baik. Jadwal itu biasanya jadwal sunrise, bukan jadwal syuruk. Kalau jadwal sunrise, maka boleh salat lagi, itu awal waktu duha, yaitu 15 menit setelah apa? Sunrise, kurang lebih. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Sungguhnya matahari ketika itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar, dan ketika itu orang kafir sujud kepada syaitan. Itu Nabi tidak ingin kita bertasyabuh dari sisi waktu ibadah. Di waktu itu banyak orang-orang yang sujud kepada matahari, yang mungkin di zaman Nabi tidak ada di Jazirah Arab, tapi mungkin di bumi belahan yang lain. Tapi Rasulullah kabarkan, jangan bertasyabuh dengan mereka dari sisi waktu apa? Ibadah. Tahan. Dan ini kata para ulama berlaku terhadap solat sunnah. Kalau solat fardu kapan saja silakan apa? Solat. Seorang terlambat solatnya di qadha tidak ada masalah. Yang ini masalahnya kalau apa? Solat sunnah. Tsumma sholli, kemudian kalau sudah masuk waktu duha, yaitu seperempat jam setelah sunrise, tsumma sholli, kemudian solatlah, terserah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, kata Syekh bin Baz, bahkan 100 rakaat tidak ada masalah. Bebas, terbuka. Sampai kapan? Kenapa? Fa inna sholata masyhudatun mahdhurah. Sungguhnya solat ketika itu dihadiri. Jadi kalau kita solat duha, malaikat hadir. Makanya orang kalau solat duha dia ada kekhusyuan, dia rasakan apa? Kekhusyuan, malaikat hadir. Makanya solat sebisa kita. Hatta yastaqilla dhillu birrumhi, sampai bayangan semakin kecil. Jadi begini, orang Arab dahulu kalau mereka mau lihat waktu, mereka tidak pakai jam tangan, kan belum ada waktu itu. Jadi mereka taruh apa? Tombak yang tinggi. Mereka lihat bayangan panjang, lama-lama mengecil. Kalau semakin mengecil berarti matahari sudah semakin dari sini ya. Timur mana timur? Sini kan? Timur. Jadi kalau ini bayangan mengecil berarti sudah semakin matahari semakin di atas. Kalau di tengah bayangan mulai habis. Maka solatlah terus solat duha sampai
bayangan mengecil mendekati ke tombak. Itu kata para ulama kira-kira 10 menit sebelum adzan zuhur berhenti, jangan salat lagi. Berapa menit? 10. Ada yang bilang 7 menit. Itu disebut dengan fai'udzil. Cuma sedikit ya, 7 menit atau 10 menit berhenti, enggak usah salat lagi. Ya, enggak usah salat lagi. Tsummaksur anis salat, dan jangan salat. Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam, ketika itu mata jahannam sedang dipanaskan lebih panas lagi. Fa idza aqbala al-fai' fa shalli, kalau ternyata sudah muncul lagi bayangan, jadi bayangan kan gitu kan. Sini, matahari berarti semakin ke tengah ya kan? Habis muncul lagi berarti matahari sudah tergelincir. Paham? Sudah tergelincir berarti sudah masuk waktu apa? Zuhur. Fa shalli. Fa inna salata masyhudatun mahdhuratun hatta tusalli al-asr. Maka salatlah, mau salat duhur, habis salat duhur juga boleh salat sunnah. Sampai waktu apa? Asar. Ini di antara waktu salat siang. Salat siang itu dari duha sampai menjelang duhur, dan setelah duhur sampai menjelang apa? Asar. Itu salat siang, salat sunnah siang hari. Tsummaksur anis salati hatta taghrubasy syams. Kalau sudah salat asar berhenti, jangan salat lagi. Jangan salat lagi. Nabi yang bilang jelas. Sampai terbenam matahari. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Sungguhnya matahari tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Wa inna wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepada matahari. Artinya setelah asar jangan kau salat, karena para orang-orang kafir lagi zikir pagi petang. Zikir pagi petang kepada matahari, persiapan. Kemarin kita ngisi pengajian di sebagian tempat seperti itu. Kita pengajian, ada zikir pagi petang, mereka juga ada zikir di pagi hari. Jadi ada ya, pujian-pujian yang mereka apa? Puji. Makanya setelah asar mereka persiapan, dan puncak mereka adalah ketika matahari mulai apa? Terbenam, maka mereka sujud. Maka setelah subuh juga jangan sholat, karena mereka persiapan. Puncaknya ketika matahari terbit. Paham? Baik. Qala faqultu ya Nabi Allah. Aku berkata, wahai Nabi Allah, fal wudu hadithni anhu. Wudu, kabarkanlah kepada tentang wudu. Dia sudah dengar salat, wudu. Wudu bagaimana? Kata Nabi SAW, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmad, atau wudu'ahu, tidaklah seorang dari kalian mendekatkan tempat air wudu, maksudnya air wudunya, air untuk apa? Berwudu. Fayatamadmad, kemudian dia berkumur-kumur. Wa yastanshik, kemudian dia hirup air di hidung. Wa yastanthir, kemudian dia hembuskan. Illa kharat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma', kecuali dosa-dosanya, dosa wajahnya akan berguguran bersama dengan ujung jenggotnya. Nah, dosa wajah kita banyak, mata melirik ya. Ini semua dosa-dosa bermasalah. Maka kalau kita berwudu berguguran. Kemudian tsumma yaksilu yadayhi ilal mirfaqain, kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai kedua siku. Illa kharat khataya yadayhi min anamilihi mal ma, kecuali dosa-dosanya berguguran, dosa yang kita lakukan dengan tangan, mengetik, nulis, mengapa, mencela orang dengan tangan, semua keluar bersamaan dengan air-air yang gugur dari ujung-ujung jarinya. Tsumma yamsahu ra'sahu, kemudian dia usap kepalanya. Illa kharat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma, kecuali dosa-dosa kepalanya akan keluar dari kepalanya. Mungkin otaknya mikir yang enggak benar, telinganya jangan lupa, telinganya juga mungkin mendengar yang tidak apa? Tidak benar. Ini semua menggugurkan dosa. Jadi wudu yang serius, kepala ini kita ini mikir macam-macam enggak benar. Kemudian ini kita thumma yaksilu qadamaihi ilal ka'bain, kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma', kecuali dosa akan berguguran bersama dengan jari-jarinya, turunnya air dari jari-jarinya. Fa in huwa qama fa shalla, kalau dia berdiri kemudian salat, fa hamidallaha ta'ala, kemudian dia muji Allah, wa athna alaihi, kemudian dia sanjung Allah, wa majjadahu, dia agungkan Allah, billadzi huwa lahu ahlun, dengan yang memang berhak Allah diagungkan, wa farraga qalbahu lillah, ini penting, kemudian dia fokuskan hatinya untuk Allah, khusyuk. Illa ansarafa min khati'atihi ka hay'ati yauma waladathu ummuhu, subhanallah, kecuali dia selesai dari salat dalam kondisi seluruh dosanya dihapuskan seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Hadis ini sangat memberi harapan. Bersih dosa gampang, yang penting kayak begini sudah. Makanya dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis apa? Bab roja. Karena ternyata untuk diampuni dosa sederhana. Fahaddatha Amr bin Abbas bihadzal hadis Aba Umamah. Kemudian
Amr bin Abbas, sahabat ini menyampaikan hadis kepada sahabat yang lain namanya Abu Umamah Al-Bahili, sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalahu Abu Umamah berkata, "Ya Amr bin Abbas, unzur ma taqul." Wahai Amr, lihat apa yang kau sampaikan, cek dulu. Fi maqamin wahid yu'ta hadzal rajul, sekali dia beribadah diberikan pahala yang begitu banyak, diampuni dosa-dosanya. Dia bertanya, maksudnya hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Maka Abu Umamah bilang, cek dulu benar enggak ini hadis ini. Sekali dia wudu kemudian diampuni apa? Dosa-dosanya. Coba cek lagi. Faqala Amr berkata, "Ya Aba Umamah, laqad kabirat sinni, aku sudah tua, wa raqa 'azami, dan tulangku sudah rapuh. Waqtaraba ajali, dan ajalku sudah dekat. Wa ma bihajatun an akdziba 'ala Allah Ta'ala wa 'ala Rasulih." Ngapain saya lagi berdosa atas nama Allah? Ngapain lagi saya berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marratain aw thalathan hatta adda sab'a marrat. Ma haddathtu abadan bihi. Kalau saya cuma dengar dari Nabi hadis ini sekali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali, cuma dengar 7 kali, mungkin saya tidak sampaikan kepada engkau. Walakinni sami'tuhu aktsar min dzalik. Tapi saya dengar hadis ini Nabi ulang-ulang lebih dari 7 kali. Maka saya sampaikan hadis ini kepada engkau. Hadis ini memberi harapan, ini hadis terakhir dari bab roja. Oh, masih ada lagi ya? Waktu sudah habis tapi. Insyaallah kita lanjutkan hadis terakhir pada tanggal 31 Oktober insyaallah taala, karena saya lagi safar ya. Ini pertanyaannya saya simpan di sini. Saya taruh di buku, mudah-mudahan tidak hilang ya. Insyaallah kita jawab di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.